saya lihat ngantuk, ya ngantuk mas, ngantuk. Kalau tahu ngantuk saya nggak datang. Ngapain ngundang saya ngantuk? Ngopi. Ngopi ngopi. Sirul Musinin. Sirul Musinin. Mengantarkan anak, menjaga anak sampai dengan usia pernikahan itu bukan suatu hal yang mudah sekalian. Dikawal terus oleh Pak RT sampai besok nikah, itu suatu hal yang hebat. Karena tidak sedikit orang tua, ya tidak sedikit orang tua yang terlepas pengawasannya kepada anak, sehingga melakukan hal yang tidak baik sekalian. Nah, Mas Ajis ini dididik dengan baik oleh orang tuanya, Pak Mujiono, Pak RT ini. Beliau bersyukur ngundang kita. Jadi bersyukur itu adalah hukumnya wajib misalnya. Jadi jangan salah sangka nih Pak RW, jangan salah paham ya. Jadi bukan ngumpulnya kita ini yang wajib, bukan. Jadi bukan ngundang-undang yang wajib adalah bersyukurnya. Karena ada orang yang salah paham sekalian. Yang nggak ada tuh mau nikah ngumpul-ngumpul, nggak ada dalilnya itu. Ya, jadi yang wajib bukan kumpul-kumpulnya, yang wajib itu adalah rasa syukur kepada Allah. Allah perintahkan sekalian, la in syakartum la azidannakum. Biar siapa yang bersyukur nanti akan aku tambah nikmatnya sekalian. Jadi kalau bapak ini pengantin lama bersyukur, punya istri soleha di rumah cantik, udah tua kelihatan cantik, bersyukur, nanti ditambah istrinya 2 misalnya. Nggak sering-sering bersyukur, jangan diomelin mulu istri di rumah. Bersyukur. Ibu udah marah aja, Osan doain kagak bener. Laki-laki mah diperintah nikah bukan cuma 1 Pak, 4 disuruh. Betul Bu? 4 yang disuruh nikah itu bukan perempuan, laki-laki. Wah, apa seneng banget. Ini dalil nih. Gue ngomong istri di rumah. 4 fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Jadi jangan salahin saya Bu ya. Jangan salahin para asatid. Ini yang merintah Quran. Tapi kalau belum adil jangan Pak. Ya, ngasih gaji istri masih kurang mau nikah lagi. Jangan sekalian ya. Jadi kembali lagi, bersyukur itu perintah Allah. Nah, aplikasian rasa syukur, penerapan rasa syukurnya Allah serahkan kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba. Terserah Bapak mau ngumpulin orang, dikasih makan, silakan, sah sekalian. Bapak motong kambing, dibagikan ke dagingnya ya kepada tetangga sebagai rasa syukur, silakan. Dan malam ini misalnya orang tua kita Pak RT ngundang kita ngumpul di sini karena senengnya sekalian akan menikahkan anaknya. Nanti Bapak pulang jangan langsung pergi. Nanti Pak RT berdiri di depan pintu mau keluar itu. Udah disiapin amplop 1 juta, 1 juta. Minta perwenta. Terus sebagai rasa syukur beliau, Pak, boleh nggak? Boleh, silakan. Undang anak yatim boleh. Ya, jadi jangan salahkan manusia. Terserah, silakan mau nerapin rasa syukurnya, terserah dah. Ya, yang penting tidak ada unsur maksiat di dalamnya sekalian ya. Bapak hadirin sekalian, saya tidak menasihati
bapak-bapak, karena bapak-bapak ini pengantin yang sudah lama saya lihat. Saya cuma pengen nasihatin Mas Ajis saja. Saya tinggal di Satria Jaya ini tahun 2004, baru pertama kali ini saya lihat anaknya PRT nih. Ternyata beliau punya anak yang ganteng juga ini. Ya. Jadi Mas Ajis, saya baru tahu ya. Jadi pesan saya buat Mas Ajis, kalau nanti Mas Ajis masuk kepada akad nikah dan setelah selesai akad nikah, biasanya ada doa yang diberikan oleh teman-teman atau tetangga atau saudara. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan juga ada doa yang terucap oleh kita sekalian. Apa itu? Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Ini banyak sekalian yang salah menerjemahkan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Nih Mas Ajis harus tahu, jangan diterima mentah-mentah tuh ucapan itu, tapi Mas Ajis harus bisa menguraikan. Kalau ada orang mendoakan kita mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu harapan Mas Ajis. Sakinah itu adalah doa, betul. Mas Ajis pengen supaya keluarganya sakinah, kepengen keluarganya tenang, tentrem, betul, itu doa Mas Ajis. Tetapi mawaddah warohmah itu bukan doa. Mawaddah warohmah itu usaha. Kalau Mas Ajis ingin keluarganya menjadi sakinah, ingin tenang keluarganya, maka Mas Ajis dan istri harus berusaha menjaga mawaddah dan warohmahnya. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta, warohmah kasih sayang. Jadi cinta kasih sayang ini harus dipertahankan. Omong kosong kalau Mas Ajis pengen hidup tenang, cinta dan kasih sayangnya nggak dipertahankan. Betul Mas Ajis? Kita lihat banyak saudara-saudara kita ya yang nikah baru sebulan udah selesai, setahun selesai. Betul nggak Mas Ajis? Kenapa? Karena memang mereka pengen sakinah, pengen tenang, tapi lupa cinta dan kasih sayangnya tidak dipertahankan. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu adalah doa, mawaddah, warohmahnya itu usaha sekalian. Ya banyaklah yang kita lihat sekarang. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan pada harta Mas Ajis. Banyak orang yang kaya nikah baru sebulan bubar Mas Ajis, betul nggak? Belum lama ini teman saya Anang Hermansyah cerai sama siapa? Krisdayanti. Teman bapak nggak ada yang tahu. Saya diam aja di sini. Takut dibilang sombong sih. Ya. Terus ibu-ibu yang lahir udah lama Pak RW tahu Jamal Mirdad cerai juga. Sama siapa tuh? Lydia Kandau. Tahu? Kalau anak-anak belum tahu Lydia Kandau. Dulu artis paling cakep itu dah. Kalau ada dia muncul nih bawa bapak pada nonton paling depan. Ya. Tuh. Dua itu contoh Mas Ajis saya kasih tahu. Kalau saya sebutin banyak. Mana lagi contohnya? Marsanda. Kenal Marsanda? Cerai juga dia sama suaminya. Siapa namanya? Ben? Tol. Ben Kasapani. Sekalian ya. Dan yang terakhir nih teman kita. Kenapa? Jadi banyak duit, kekayaan itu tidak menjamin seseorang akan hidup langgeng bahagia selamanya. Kalau tidak dipertahankan mawaddah warohmah yang penting. Yang kedua, yang terakhir, pesan saya, kalau Mas Ajis juga saya lihat ngantuk, ya ngantuk Mas, ngantuk. Kalau tahu ngantuk saya nggak datang. Ngapain ngundang saya ngantuk? Ngopi. Pesan saya Mas Ajis, yang terakhir. Bukan yang terakhir kalinya. Kalau terakhir kalinya mati kita. Pesan saya yang terakhir. Kalau bapak nih, beliau teman saya,
menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak nanti selesai hari Jumat. Mengantarkan anak sampai ke jenjang pernikahan itu kewajiban orang tua yang terakhir. Ya, di akekoh sudah, waktu diadzankan, dari diadzankan sudah, di akekohkan sudah, ya kan? Dikasih nama sudah, diberi pendidikan sudah. Sekarang diizinkan untuk menikah, terakhir kewajiban orang tua. Tetapi apa selesai kewajiban Mas Ajis kepada orang tua? Enggak selesai. Sampai kapan? Sampai salah satunya meninggal dunia, sampai Mas Ajis meninggal. Sekalipun orang tua wafat lebih dulu, Mas Ajis masih hidup, nggak selesai bakti sama orang tua, terus sampai Mas Ajis mati. Jadi nggak pernah selesai. Jadi jangan mentang-mentang nanti Mas Ajis sudah nikah terus udah benar-benar misah sama orang tua begitu. Jangan. Pak Mas Ajis, orang-orang nih yang paling dihormati oleh Mas Ajis setelah nanti Mas Ajis menikah adalah ibu, bukan istri, ibu. Jadi jangan pernah pisahkan, dan jangan pernah siapapun termasuk istri memisahkan Mas Ajis dengan ibu. Harus luangkan waktu untuk selalu dialog, komunikasi, bahkan sampai ketemu dengan ibu. Ini pesan saya, karena keberkahan Mas Ajis tergantung di orang tua. Mas Ajis setelah menikah lupa sama orang tua, rumah tangga nggak akan berkah. Jelas Mas Ajis ya? Ingat-ingat terus nih nanti nih. Dan jangan pernah nanti apabila terjadi masalah dalam keluarga, orang tua sampai tahu, jangan dikasih tahu. Karena kalau Mas Ajis sebentar-bentar ada masalah cerita sama orang tua, kapan orang tua bahagia? Kapan Mas Ajis mau bagian orang tua? Jangan sampai telinganya bapak ini dengar Mas Ajis punya masalah. Dan pasti Mas Ajis, saya pastikan ini, setiap rumah tangga ada masalahnya. Sebagaimana kapal layar yang mengarungi lautan pasti dapat ombak. Saya ceritain sebentar, Pak RW masih boleh saya cerita? Saya pernah ke Jeddah, Pak, nggak sombong saya. Saya pernah ke Jeddah.